Yang dibutuhkan Ganjar menang mutlak dalam Pilpres tahun 2024. 3 langkah strategis Ganjar Pranowo menuju kursi presiden tahun 2024. Legitimasi politik Ganjar Pranowo akan semakin kuat dan meyakinkan ketika Pilpres tahun 2024 bisa dieksekusi dengan kemenangan mutlak bukan minimalis. Ganjar Pranowo disebut sebagai capres yang kokoh dan tereliminasi dari distorsi politik yang menyesatkan. Perhitungan strategis dan taktis akan menjadi bagian penting untuk menilai dan mengukur kesuksesan pencapresan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Boleh partai berbesar hati untuk mengklaim partai mempunyai porsi maksimal secara alami, membuat capres yang didukung pasti menang. Saat ini, Gubernur Jawa Tengah tersebut sudah mengantongi resmi pencapresan dari PDIP. Ketua Umum PDIP sudah ketok palu memerintahkan Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai untuk dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Resmi sebagai capres tertanggal 21 April tahun 2023. Dimandatkan sebagai calon orang nomor 1 di Indonesia dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Langkah politik yang segera dilanjutkan adalah melakukan perencanaan strategis pemenangan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini akan menjadi peta jalan cetak biru yang menjadi pedoman utama meraih kursi jabatan presiden. Tugas PDIP sangat vital, harus menjamin kemenangan capres yang diusungnya. Sebagai pengusung Ganjar Pranowo capres, harus siap beradu strategi. Berapa skenario politik pencapresan yang bisa diambil PDIP? Skenario minimalis, jika PDIP memilih untuk menambah kantong perolehan suara yang berbeda, otomatis harus menambah koleksi perolehan suara dari partai lain. PDIP boleh saja tidak membutuhkan partai lain untuk menjadi partner koalisi. Perolehan kursi DPR sudah cukup mengantarkan ke kursi calon presiden. Skenario pencapresan model sendiri atau minimalis, harus perhatikan konfigurasi lawan koalisi dan juga capres dan cawapresnya yang akan diusung. PDIP akan aman berjalan sendirian ketika capres dan koalisi partai lebih dari 3 pasang. Artinya, porsi suara akan terbagi menjadi 3 poros. Memungkinkan PDIP akan dapat mengambil suara linear dengan perolehan suara pileg tahun 2019. Suara tersebut akan ditambahkan dengan suara dari cawapres. Resiko pencapresan sendirian riskan untuk diambil. Jaminan suara tetap dan suara baru belum bisa memastikan kemenangan. Spekulasinya ekstrim dan membahayakan. Posisi tawar kedua adalah PDIP melakukan koalisi terbatas dengan partai lain. Skenario oportunis. Cara ini diambil untuk memastikan perolehan suara dari dukungan politik partai yang akan diajukan sebagai partner. Cara ini juga diperuntukkan untuk mengelola tawar politik dan juga digunakan untuk menyandera kepentingan politik. Artinya, posisi PDIP tetap menjadi kunci semua hal berkaitan dengan pencapresan. Partai pendukung dinihilkan, bahkan tidak diberikan peran memilih atau mewakili posisi jabatan calon wakil presiden. Partai tambahan ini hanya diperuntukkan menambah suara. PDIP cukup memilih partai menengah yang berbeda ceruk suaranya dengan partainya, beda segmentasi suara dan juga perilaku pemilih. Posisi PDIP bandar, pemilik tunggal pasangan capres dan cawapres.
Distribusi jabatan level menteri dijadikan umpan mengikat partai pendukung. Kondisi idealnya ketika paslon capres dan cawapres minimal 3 pasangan, PDIP dan partai pendukung tambahan akan lebih pede dan bergerak lebih aman dan nyaman. Kepatuhan suara lebih terjaga dan akurasi terjadi pengembosan suara dapat diminimalisir. Skenario ketiga adalah PDIP berbagi kue kekuasaan. Artinya, PDIP sudah sangat rasional berbagi jatah kursi capres dan cawapres bagi para partai besar atau koalisi partai. Pilihannya yang diambil bagaimana? PDIP dapat memenangkan pencapresan dengan resiko berbagi. Resiko ini diambil ketika PDIP berhadapan lawan besar yang ditopang oleh koalisi gemuk. Dikatakan jika PDIP mendapatkan ancaman kekalahan atau terjadinya pemaksaan khusus yang harus diambil sebagai bagian operasi intelijen, memenangkan lawan secara mendadak. Medan perang ini sudah menjadi gimak pertaruhan ideologis dan juga perkelahian kartel politik. Semua kubu lawan dalam posisi sama-sama cemas dan tertekan, berhadapan dalam perang besar namun serba tidak pasti. Resikonya dalam perang ini adalah jika paslon capres dan cawapresnya ada 3, kemungkinan 2 paslon poros besar yang menang tipis dan menang besar dengan poros kecil menjadi sebuah kepastian jika putaran pertama akan dimenangkan oleh poros besar. Mereka akan berjuang mati-matian di putaran kedua. Disinilah peperangan akhir pencapresan diuji. Akan menjadi perang head to head, baik partai, koalisi partai dan juga para pendukung capres bersangkutan. Situasi betul mencekam dan menakutkan, saling mengancam dan terancam. Skema dalam pertempuran besar ini sudah tidak ada bargaining politik antara lawan dan kawan. Bahasanya adalah kehilangan atau memenangkan, atau win or loss. Kesimpulan, di antara 3 skema politik pemenangan Ganjar Pranowo, presiden paling rasional adalah bagaimana Ganjar menang mutlak, bukan menang tipis. Pilihan yang diambil adalah skenario ketiga. PDIP membagi kekuasaan, sharing jabatan dan menyatakan fakta integritas bersama untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam satu barisan, satu komando, dan satu keputusan. Bersama PDIP dan koalisi partai, pasangan Ganjar dan cawapresnya akan menang total, bukan menang tipis atau minimalis. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh Sewa.com dan ditulis oleh Heru Subagia. Bagaimana menurut Anda?